Ini ada materi tentang berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Kita lihat di situ ada coding dan kecerdasan artifisial. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini siswa dapat menghubungkan konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Nah, apa sih jadinya? Apa yang terjadi jika data yang kita miliki tidak dikelola dengan baik? Kira-kira apa yang terjadi? Yang jelas akan berantakan. Oke, lanjut. Pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu terdiri dari 4 pokok utama. Yang pertama ada dekomposisi atau pemisahan masalah, kemudian ada pattern recognition, itu ada pengelolaan pola, pengenalan pola, kemudian yang ketiga abstraksi, dan juga yang keempat algoritma. Konsep dasar pengolahan data. Apa sih pengolahan data? Pengolahan data pengolahan data adalah proses mengumpulkan atau menyimpan, mengorganisir dan menganalisis data agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Bagaimana hubungan antara berpikir komputasional dan pengolahan data? Kita lihat videonya. Apa sih hubungannya antara berpikir komputasional dengan pengolahan data? Simak saja videonya, kelihatan nggak? Liburan kali ini, kakak beradik Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Radia beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Ah, jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4.
yang mau kalian ini di sini ada contohnya makanan favorit karena kesukaan apa di posisi tulis topping apa, kemudian kumpulkan datanya. Nah, di sini kamu tulis nomor 1 siapa, misalnya Dinda, warna favoritnya apa, makan favoritnya apa, gitu. Apa saja sih bagian mana dari makanan ini? Nah, nanti juga kita oke, bahannya bisa. Jadi kamu tulis nama kelompokmu, kelompok berapa ya, namanya yang bakal ditulis. Kemudian di sini kamu identifikasi satu masalah yang ada di sekitarmu. Tadi ada contohnya ada makanan favorit, warna kesukaan, terus di sini topiknya apa. Kemudian nanti kamu tulis di sini nama temenmu, nama favoritnya apa, warna favoritnya apa, terus definisi. Di kelompok itu seperti apa sih? Apakah itu bagian-bagian kecil dari masalah kamu tadi? Nanti baru jangan lupa video ya, ini kok di dalam praktis itu kan ada dibacakan.
kami adalah Dinda, Arya, Savana, Novi, Safa, Zahra, Zilika, Septi, Aulia, Misha. Dinda suka warna biru, Arya suka warna merah, Savana suka warna pink, Novi suka warna hitam, Safa suka warna ungu, Zahra suka warna coklat, Zilika suka warna putih, Septi suka warna putih, Aulia suka warna hijau, Misha suka warna oranye. Langkah-langkah berpikir komputasional. Yang pertama di komposisi. Apa saja bagian-bagian kecil dari masalah ini? Menurut kelompok kami, menentukan topik. Apa yang ingin diketahui? Mengetahui mana yang paling disukai oleh siswa. Menentukan responden. Siapa yang akan dijadikan pembicara? Semua siswa di kelas itu tugasnya 2 orang. Menyiapkan format pengumpulan data. Apakah akan menggunakan wawancara, angket, atau adalah mengumpulkan data dari siswa? Apa warna favorit mencatat jawabannya? Mencatat hasil dalam bentuk tabel peta. Warna favorit. Nama favorit. Mengelompokkan warna yang sama ke dalam kategori. Misalnya biru, merah, hijau, hitam, ungu, dan lain-lain. Menghitung jumlah siswa per kategori warna. Buat tabel frekuensi. Menentukan data dalam bentuk visual. Diagram data atau lingkaran. Untuk memudahkan membaca data. Pembacaan data. Menganalisis dan menentukan warna yang kamu sukai pula. Apakah ada warna dominan? Apakah pilihan warna bervariasi? Pola apa yang kamu temukan dari data? Pola yang saya temukan adalah banyak siswa memilih warna biru sebagai warna favorit. Warna-warna cerah seperti biru, merah, dan hijau lebih sering dipilih dibanding warna gelap. Saya juga melihat bahwa siswa perempuan lebih banyak memilih warna ungu dan pink. Abstraksi. Informasi apa yang paling penting dari data ini? Informasi yang paling penting dari data ini adalah bahwa warna biru adalah warna kesukaan terbanyak di kelas. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menyukai warna-warna cerah. Selain itu, saya juga tahu bahwa warna-warna seperti hitam atau coklat jarang dipilih. Algoritma. Tuliskan langkah-langkah sederhana untuk mengelola data ini. Menentukan topik warna kesukaan, mengumpulkan data dari teman, mencatat data ke dalam tabel, mengelompokkan warna yang sama, menghitung jumlah masing-masing warna, membuat tabel frekuensi, menyajikan data dalam grafik, menarik kesimpulan. Refleksi. 1. Apa manfaat berpikir komputasional dalam mengelola data? Dengan berpikir komputasional, saya lebih mudah memahami cara mengelola data karena bisa memecah tugas menjadi bagian kecil. Saya juga bisa menemukan pola penyusunan langkah kerja dan menyajikan data secara jelas. Ini membuat pekerjaan saya lebih teratur dan hasilnya lebih akurat. 2. Bagian mana yang paling menarik dari kegiatan ini? Mengapa? Bagian yang paling menarik adalah ketika
tahu bahwa kebanyakan teman-teman suka makanan yang sederhana dan mudah ditemukan di kantin. Ini membuat saya lebih peka terhadap kebiasaan di sekitar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus. Waiting for correction. Nama Ahmad, Farel, Adika, Rio, Vincent, Toki, Niki, Nasib, Alma, Bastian, Ladu. Langkah pertama, analisis dengan berpikir komputasional. Satu, apa saja bagian kecil dari masalah ini. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan. Apa yang dimaksud dengan makanan favorit, makanan utama, ikan atau bunga. Menentukan sumber data. Siapa yang akan dijadikan responden, misalnya kemudian 4 membuat catatan pertanyaan atau hitungan pengumpulan data. Bagaimana cara caranya? Apakah melalui wawancara langsung, kuis atau angket? Mengumpulkan data dari siswa, mengisi tabel, nama siswa, pilihan makanan favorit, mengelompokkan jawaban berdasarkan kategori makanan, misalnya nasi goreng, mie ayam, ayam geprek, bakso, pizza, dan lain-lain. Menghitung jumlah pemilih pada tiap kategori, menyusun tabel referensi, mengajukan data dalam bentuk visual, membuat diagram data atau diagram lingkaran, menarik kesimpulan, makanan apa saja yang paling disukai, merefleksikan proses pengolahan data, apakah cara pengumpulan dan penyajian data tidak efektif. Pola apa yang kami temukan dari data ini? Ada makanan yang disukai oleh sebagian besar siswa. Contoh, sebagian besar siswa memilih bakso sebagai makanan favorit. Beberapa makanan yang dipilih oleh sedikit siswa. Contoh, soto hanya dipilih oleh siswa. Jenis makanan yang populer biasanya bisa ditemukan di kantin sekolah atau sering dimakan di rumah. Contoh, nasi goreng dan mie ayam, mie instan populer karena mudah dibuat di rumah. Ada kemasan preferensi berdasarkan kelompok tertentu, misalnya gender atau kebiasaan. Contoh, anak laki-laki lebih banyak memilih ayam geprek, sedangkan anak perempuan lebih suka salad buah. Siswa cenderung memilih makanan yang juga disukai teman dekatnya. Contoh, dalam satu kelompok pertemanan, makanan favorit hampir sama. Makanan favorit banyak yang termasuk dalam kategori cepat saji atau jajanan. Contoh, sebagian siswa menyukai makanan seperti pizza, burger, dan mie instan.
makanan favorit sebanyak dipilih oleh 8 dari 23. Jumlah pemilih tiap jenis makanan ini digunakan untuk mengetahui beberapa populer suatu makanan di kelas. Kategori makanan yang disukai: makanan buah, gorengan, atau cepat saji. Menunjukkan pola preferensi yang umum. Distribusi pilihan merata atau terpusat pada satu jenis makanan. Apakah semua makanan dipilih secara tunggal atau ada satu makanan yang sangat dominan? Perhatian jalurnya juga terhadap makanan lokal atau modern. Lebih banyak yang memilih bakso dan nasi goreng daripada pizza dan burger. 4. Algoritma. Tuliskan langkah-langkah sederhana untuk mengelola data ini.